sehingga hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara kajian tanpa adanya halangan. Semoga menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Tak lupa juga salawat serta salam kita berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad yang telah memberikan pemahaman kepada kita semua dan membawa kita dari zaman jahiliyah sehingga kita bisa berada dalam agama yang benar. Alhamdulillah kita semua masih dipertemukan kembali dalam kajian Empower Yourself ke-10. Kajian Empower Yourself adalah kajian yang sedang diselenggarakan oleh beberapa mahasiswa Podia Institute yang sedang menjalankan kuliah kerja nyata secara online. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan keimanan kita semua di tengah arus modernitas saat ini. Dan semoga kegiatan kajian ini dapat berjalan dengan lancar dari dimulainya acara sampai akhir nanti. Saya selaku pembawa acara, izin untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, perkenalan materi. Acara yang ketiga, acara inti. Acara yang keempat, acara yang kelima, giveaway. Dan acara yang terakhir, penutup. Langsung ke acara selanjutnya. Sebelumnya, ahlan wa sahlan kepada pemateri kajian kita malam ini, yaitu Kak Muslim, Hafizahullah Ta'ala, dan kepada seluruh rekan-rekan semua yang sudah hadir pada kajian malam hari ini. Sebelum masuk ke acara intinya, Anda akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang Kak Muslim. Ada beberapa biodata dari Kak Muslim. Beliau bernama asli Muhammad Fitra SPI. Beliau lahir di Jakarta tanggal 27 Juli 1979. Riwayat pendidikan Kak Muslim, beliau pernah belajar di Mahat Al-Isyraq Tengaran pada tahun 1999 sampai 2001. Beliau juga pernah menempuh pendidikan S1 Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS pada tahun 2008 dan sekarang beliau berdomisili di Gria Timur Indah Blok C17 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Beliau juga sudah berkeluarga. Beliau memiliki 6 anak putra dan putri. Pengalaman pendidikan beliau pernah menjadi guru SD Islam Al-Hilal Bekasi pada tahun 2004 sampai 2013. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala SD Islam Al-Hilal Bekasi, Kepala SDIT Asy-Syafi Kalisari Jakarta Timur pada tahun 2015 sampai 2017. Beliau juga pernah menjabat sebagai Mudir Mahat Bina Tahfiz Bogor pada tahun 2018 sampai 2020. Beliau juga pernah menjadi Humas dan Kepala Asrama SMA Futur BKS pada tahun 2015. Beliau juga pernah menjadi Kepala Rumah Cinta Quran Bekasi pada tahun 2019 sampai sekarang. Beliau juga memiliki pengalaman non-pendidikan. Yang pertama, beliau pernah menjadi pembina Yayasan Asa Rabbani Hakiki Arah Bekasi. Lalu beliau juga pernah mengisi kajian anak dan motivator di Wesal TV pada tahun 2011 sampai 2018. Beliau juga pernah menjadi motivator anak dan pemuda di channel YouTube Kak Muslim. Beliau juga pernah mengisi kajian anak di Sekolah Sunnah dan sekarang beliau menjadi kreator video profil Sekolah Islam. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kami persilakan kepada Kak Muslim. Kepada Kak Muslim dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ya, sebelum kita mulai, mungkin panitia bisa mengkondisikan ruang belajar kita, ruang kajian kita, Zoom, agar tidak masuk suara-suara yang lain. Baik, alhamdulillah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini bisa dipertemukan di Zoom ini dalam rangka kita untuk sharing ya. Saya katakan sharing ya untuk eh, adik-adik kita, mahasiswa, mahasiswi di kampus ya yang lagi KKN ini dalam acara kita manajemen waktu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya insya Allah. Ya, ini waktunya sudah kebuang berapa menit ya. Jadi ini juga kurang efektif juga ya. Tapi ala kulihal tidak apa-apa. Ini bagus juga ada usaha dari adik-adik kita para mahasiswi untuk menggunakan waktunya dengan efektif ya. Alhamdulillah ala kulihal. Tapi mungkin next time bisa lebih memanfaatkan waktu dengan baik. Tadi memang jadwalnya 19.30 ya. Kurang tepat karena pas Isya ya. Isya itu 7 seperempat, 19 seperempat. Kemudian kita baru selesai sholat Isya dan sebagainya. Alhamdulillah ala kulihal jam 8 baru kita mulai. Ini juga pentingnya kita memanage waktu dengan baik, memprediksi waktu kajian atau event-event tertentu. Ya, dilihat kondisinya. Karena, nah apalagi di dunia online ya, itu memang kita tidak bisa berlama-lama dengan waktu terkait dengan kondisi masing-masing orang, kemudian terkait dengan kuota internet, ya, terkait juga dengan jaringan dan sebagainya. Ala kulihal, saya sangat tertarik dengan kajian ini karena pertama ini diselenggarakan oleh mahasiswa untuk KKN dan ini merupakan sharing juga buat umum ya, dibuka umum ya Kak ya. Iya Apa Kak, mahasiswa betul. semua? Bukan untuk umum. Oh, umum ya, baik. Jadi tidak semuanya mahasiswa ya. Ah, dan mungkin ada ayah bunda, mungkin ada ustadz juga yang ikut di sini yang lebih paham, lebih pengalaman dalam manajemen waktu ini. Saya hanya sedikit memberikan motivasi, memberikan sharing arahan kepada adik-adik kita para mahasiswa ini, kampus apa? Pedia ya apa? Podia Institute Kak. Pedia Institute ya. Masya Allah ini bagus sekali. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat yang lain agar bisa terus berkarya ya. Eh, Memberikan manfaat buat apa namanya umat Islam. Saya akan sedikit menyinggung masalah manajemen waktu ya. Jadi kita membahas manajemen waktu itu penting sekali. Kenapa? Orang menganggap sekarang ini waktu time is money. Ya gimana anak sekarang mengatakan? Generasi Gen Z ya. Ya kayak. Ini Gen Z apa milenial atau generasi kolonial? Gen Z ya. Gak apa-apa. Asal jangan generasi strawberry ya. Ini bahaya ini. Generasi strawberry ini kurang bisa memanfaatkan waktu, kurang bisa memaksimalkan potensi yang ada. Oleh karena itu, generasi kita generasi Muslim, generasi Islam yang tangguh, yang bisa memanage waktu dengan sebaik-baik. Karena ini dalam pengertian manajemen waktu itu, pengertiannya adalah proses merencanakan. Meja 56 atas nama Kak Julita. Meja Waduh, 45 atas nama Kak. Kak Suci. Bisa di silent nggak Kak? Dan Yang lain. 32 atas nama Kak Ellen. Kayaknya lagi di luar. Ini juga pelajaran buat kita. Bagaimana kita bisa memanage waktu kita. Lagi kajian, lagi dagang, lagi di luar, ya.
Harus bisa bagi-bagi waktu nih. Ya, kadang-kadang kita harus kajian juga, dagang juga online, ngurus anak juga ya. Ini banyak hal yang harus kita manage dari sekarang ya. Ini makanya para adik-adik mahasiswa belajar sekarang nih, memanage waktu dengan sebaik-baik. Saya ulangi, apa pengertian manajemen waktu? Ya, ini manajemen waktu adalah proses merencanakan, mengontrol, dan menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Ya, jadi, manajemen waktu itu adalah proses merencanakan, planning, kemudian mengontrol dan menggunakan waktu dengan semaksimal mungkin, ya, untuk pekerjaan tertentu ya. Ini penting manajemen waktu. Oleh karena itu, saya ulangi, manajemen ini mengatur ya proses merencanakan. Jadi, kalau kita punya suatu kegiatan, kita harus planning. Ya. Ini kira-kira nanti seperti acara ini. Nanti kan di planning jauh hari ya, jam sekian dengan Zoom begini. Itu merencanakan. Ini bagus. Ya. Dan yang bagus lagi kita merencanakan hari esok. Ya, memplanning hari esok kita planning. Makanya para ulama itu eh, ketika mau tidur mereka evaluasi. Dan ketika bangun tidur di subuh hari mereka buat planning hari ini apa yang mau mereka kerjakan. Sehingga waktunya tidak terbuang percuma. Tuh, merencanakan. Yang kedua, mengontrol. Ya, mengontrol waktu dengan sebaik-baiknya agar jangan ada waktu yang terbuang dengan sia-sia atau ada waktu yang berjalan tapi tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Seperti anak-anak muda sekarang ini, waktu terbuang percuma. Buat apa? Buat main game, buat chatting, buat apa lagi? Buat browsing, ya, buat lihat-lihat sosmed. Akhirnya waktunya habis. Harusnya dia bisa menggunakan dengan membaca, waktunya bisa digunakan buat menulis, atau bisa digunakan buat membantu orang lain, ya komunikasi dengan orang tuanya dan sebagainya. Itu harus bisa direncanakan dan mengontrol. Waktunya sudah dikontrol. Kemudian menggunakan waktu dengan semaksimal mungkin. Ya, jadi manfaatkan waktu itu dengan semaksimal mungkin. Ini penting manajemen waktu. Ya, untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan. Jadi hadirin sekalian, teman-teman, saya manggil apa nih ya? Teman-teman aja ya, sahabat. Sahabat, kita harus memanage waktu dengan sebaik-baik. Oke, di sini tadi di brosur atau di apa namanya broadcastnya itu ditulis bahwasanya waktu adalah uang gitu kak ya? Benar nggak kak? Iya, betul, Kak. Kurang tepat. Nah, itu bahasa orang bisnis ya. Waktu adalah uang. Padahal tidak semua waktu kita gunakan buat cari uang, ya kan? Nah, kalau pepatah, bukan pepatah ya, kalau perkataan ulama, yaitu perkataan Imam Syafi'i. Ini perkataan Imam Syafi'i ya. Mengatakan al-waktu kasayf. Waktu itu ibarat pedang. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Waktu itu ibarat pedang. Ya. Fa'ilam qata'ahu fa'ilam qata'hu qata'aka illa qata'ak. Kalau kalian tidak bisa menggunakan waktu itu, maka dia akan membunuhmu. Itu kata Imam Syafi'i. Waktu itu ibarat pedang. Kalau kamu tidak bisa menggunakan waktu itu dengan baik, maka dia akan membunuh. Nah, ini adalah waktu kata Imam Syafi'i. Bagi orang beriman, waktu itu adalah buat ibadah, buat beramal soleh. Ya. Jadi tidak semua waktu itu kita gunakan buat mencari uang. Walaupun boleh kita gunakan waktu kita buat mencari uang. Ini. Oleh karena itu, sahabat sekalian, waktu ini ibarat pedang. Hati-hati nih. Ya, kalau kita punya pedang, kita gunakan buat kebaikan atau kita gunakan buat kejahatan. Tergantung orangnya. Kalau kita nggak pakai, waktu ini akan membunuh kita. Itu hati-hati. Oke? Jadi, itu nggak sama dengan uang. Dan tidak semuanya diukur dengan uang. Nanti pusing sendiri nih, ada yang bete. Waduh, ini
saya kerja nggak dapat uang nih. Nah, ya nggak apa-apa. Mungkin ada waktu-waktu tertentu kita nggak dapat uang, tapi kita dapat pahala. Ya nggak? Ada waktu-waktu tertentu kita nggak dapat keuntungan dunia, tapi kita dapat keuntungan akhirat. Atau bahkan kita dapat kesehatan. Kita dapat kenalan. Jadi tidak semua waktu yang kita miliki itu menghasilkan uang. Seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan waktu. Ini pentingnya waktu. Waktu itu sangat penting dan berharga. Sampai-sampai Allah bersumpah dengan waktu, yaitu surat apa? Al-Asr. Wal Asr. Demi waktu, demi masa. Ini penting. Allah itu sampai bersumpah dengan waktu. Kalau kita nggak boleh bersumpah dengan waktu ya. Hanya orang Islam kalau boleh bersumpah dengan demi Allah. Hanya demi Allah. Tidak boleh dengan yang lainnya. Tapi Allah bersumpah wal asr demi waktu. Artinya apa? Artinya menandakan waktu ini sangat penting. Innal insana lafi khusr, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian. Manusia itu dalam kerugian. Kenapa? Tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali, nah ini nih. Siapa orang yang bisa memanage waktunya sehingga tidak rugi dan dia menjadi sukses di dunia dan akhirat. Siapa? Pertama, orang yang beriman. Ini orang yang bisa memanage waktunya. Orang beriman. Yang kedua, orang yang menggunakan waktunya untuk amal soleh. Wa amilus solihat. Jadi di samping dia beriman, dia beramal soleh. Seperti adik-adik mahasiswa ini. Dia beramal soleh. Dia belajar, membantu orang tua, menolong orang. Kemudian dia membuat kegiatan kampus. Dan yang ketiga, apa? Watawa saubil haqqi, watawa saubi sabr. Berdakwah. Yang ketiga, berdakwah. Memanfaatkan waktu kita untuk berdakwah. Yaitu saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Jadi waktu yang kita miliki ini kita gunakan buat beramal soleh dan dakwah. Mengajak orang kepada kebaikan. Di sahabat sekalian, orang beriman itu adalah orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Jangan sampai dia rugi. Waktunya terbuang dengan. Nah, ada sebuah hadis Rasul mengatakan, ini ada kebanyakan manusia yang tertipu dengan dua kenikmatan. Jadi kita ini diberi kenikmatan yang banyak. Sehat. Kemudian kita diberikan nikmat harta. Diberikan nikmat bisa kuliah. Diberikan nikmat punya rumah. Punya mobil mewah. Punya istri atau suami yang soleh dan soleha. Masya Allah. Punya anak-anak soleh. Ini nikmat semuanya. Tapi ada dua nikmat kata Rasul. Yang kebanyakan manusia tertipu. Apa itu kira-kira? Adik-adik mahasiswa bisa jawab? Tuh. Ada dua nikmat yang manusia banyak tertipu. Silakan. Apa itu? Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu. Nikmat apa? Nah, ada yang jawab. Siapa nih? Masya Allah. Masya Allah jawab semua. Iya, semuanya benar. Nikmat, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Barakallahu fiik, ya. Nikmatani maqbunu fihima katsirun minan nas. Kata Rasulullah SAW, ada dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia. Manusia tertipu. Yakni nikmat sehat dan waktu luang. Perhatikan. Kalau orang lagi sehat, biasanya itu makan semaunya. Ya, apa aja dimakan. Minum semaunya. Yang aus, yang apa lagi minum itu. Yang minum teh ini, kopi itu, campur ini, panas, dingin, sebagainya. Udah makan mie ayam panas, minumnya dingin. Udah deh. Selesai. Dia tidak bisa memanfaatkan kesehatannya. Dan yang kedua, waktu luang. Nah ini. Ini waktu luang ini sangat penting untuk kita gunakan. Tapi banyak manusia tertipu. Kebanyakan anak-anak sekarang, generasi sekarang, waktu luangnya buat apa?
Coba dijawab adik-adik. Mahasiswa, sahabat. Banyaknya kalau lagi libur, lagi nggak ada kuliah, ngapain? Silakan dijawab. Bisa langsung, bisa via chat. Biasanya mahasiswa kalau waktu luang, ngapain nggak? Hmm? Nongkrong di kafe. Masya Allah. Iya. Main game. Nah, itu tuh. Main game. Kebanyakan main game ya. Masya Allah. Padahal udah gede, 20 tahun ke atas. Masih main game juga. Kalah sama adanya yang SD. Hmm. Ya. Nongkrong di kafe. Ngapain? Numpang wifi. Ya kan? Sambil ngobrol ngalor ngidul. Ada juga yang dengerin musik. Ya. Ada juga yang sambil joget-joget. Naudzubillah. Akhirnya apa? Kemaksiatan demi kemaksiatan dia lakukan. Ini kalau kebanyakan nongkrong di kafe. Coba kalau nongkrongnya di masjid, duduk di majlis taklim, ya, duduk di majlis taklim. Nah, coba di silent dulu ya. Ya, ini lebih manfaat ketimbang nongkrong di kafe. Ya, Masya Allah, ini jujur kayaknya nih. Oke, jadi mulai sekarang buat sahabat, buat para mahasiswa dan juga yang lainnya, gunakan waktu luang kita untuk kebaikan. Kita manage. Caranya gimana? Minimal pertama gunakan waktu itu dengan berzikir. Berzikir kepada Allah. Astagfirullah, istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dia. Nah, kalau misalkan lagi ngantri nih di KRL, ya, di kereta atau nungguin apa, zikir. La ilaha illallah. Jangan bengong, ya. Atau malah kebanyakan buka HP. Zikir coba, zikir. Astagfirullah. Itu satu. Yang kedua, kita baca Quran. Jadi waktu luang kita itu kita baca Quran. Gunakan untuk murojaah, gunakan untuk tilawah. Ini lebih baik. Supaya hati kita tenang. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah hati menjadi ingat Allah hati menjadi tenang. Mencari ketenangan dan kebahagiaan itu bukan di kafe, bukan dengerin musik, bukan dengerin nyanyian, tapi ngaji, baca Quran. Coba kita lihat. Berapa banyak orang-orang yang dengerin musik, dengerin nyanyi, tambah bahagia apa tambah sedih? Udah sedih, lagunya lagu cengeng. Iya kan? Ya Allah. Udah sedih, kemudian apa yang dilakukan? Dia joget-joget, tambah sedih, tambah sakit hatinya. Nggak ada ceritanya penyanyi bahagia. Nggak ada. Coba lihat. Ya kan? Siapa yang penyanyi meninggal? Minum narkoba. Michael Jackson. Matinya narkoba. Kurt Cobain. Ya. Semua penyanyi-penyanyi itu yang benar. Karena memang itu perbuatan yang sia-sia. Oleh karena itu, kita gunakan buat tadarus Quran. Dan yang ketiga, ketika waktu luang itu, tipsnya kita gunakan buat beramal soleh. Ya, misalkan kalau mau pakai HP silakan, tapi bikin status dakwah. Status dakwah. Atau kita nge-share info-info kajian. Kita nge-share tentang nasihat-nasihat ulama. Ya, kita gunakan buat amal soleh. Atau kita bisa gunakan untuk membantu orang lain, membantu ibu kita, atau membantu tetangga kita. Dakwah. Dan berikutnya, kita gunakan bagi waktu kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat sekalian, kita kalau bisa sehari itu ada waktu khusus antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermunajat, kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ada orang-orang yang berdua dengan Allah, berdoa kepada Allah, kemudian meneteskan air mata. Ini akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Rasulullah SAW, ada sab'atun yudhihumul fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan mendapat naungan Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Pertama apa? Rajulun. Kemudian seseorang
yang berdoa kepada Allah, fafadat ainahu, kemudian dia meneteskan air mata. Rajulun berdoa kepada Allah, seseorang khalian, sendirian, berdua dengan Allah, sendirian dia berdoa kepada Allah, kemudian dia meneteskan air mata. Ini adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan waktunya berdua dengan Allah untuk berdoa, berzikir, minta ampun kepada Allah bangun malam. Itulah sahabat sekalian, pentingnya kita waktu untuk berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ini sekilas mukadimah, dan bukan mukadimah ya, sharing ya dari saya bahwa kita perlu memanage waktu dengan baik dan memanfaatkan waktu kita untuk kebaikan. Ini belum bisa memanage waktu nih. Waktunya kajian dibuat yang lain. Coba kita manage dari sekarang. Kajian. Bisnis nanti urusannya. Jangan dicampur-campur. Begitu ya. Nah, kemudian kita perlu ingatkan bahwasanya umur kita terbatas. Waktu kita dunia terbatas. Nggak lama. Rata-rata umur 60 tahun. Ya. Sekarang umur kita berapa? 20, 30, 40. Nggak lama meninggal. Selesai urusan. Ya. Oleh karena waktu kita sangat sempit. Waktu itu terus berputar. Ya. Berputar cepat sekali. Bahkan ada ulama, yaitu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, nasihat ulama, ya, bahwasanya salah Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari. Jika satu hari berlalu, maka sebagian dirimu juga akan hilang. Bahkan hampir-hampir sebagian harimu berlalu, lalu hilanglah seluruh dirimu, alias meninggal. Selesai. Baik. Jadi sebelum maut menjemput kita gunakan waktu dengan sebaik. Beramal. Demikian sekilas dari saya. Awalan kita sharing, kita tanya jawab, silakan. Nanti kita lanjutkan kalau ada yang ingin. Tafadhol, Kakak MC. Alhamdulillah, terima kasih Kak Muslim atas pemaparan materinya. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk pada teman-teman semua yang ingin bertanya, boleh melalui chat ataupun raise hand terlebih dahulu. Tafadhol kepada rekan-rekan semua yang ingin bertanya kepada Kak Muslim. Ini kalau online hadir, tapi orangnya hadir nggak ya? Itu kita nggak tahu deh ya. Allah alam. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ana izin Waalaikumsalam. bertanya, terkait untuk meninggalkan seperti hal-hal yang sia-sia, mendengarkan musik misalnya Ustadz. Ana mohon tipsnya Ustadz. Ana sendiri sedang berusaha meninggalkan, tapi karena Ana sendiri belajar online, ketika Ana scroll Instagram, Facebook itu selalu ada musiknya, itu bagaimana caranya Ustadz agar kita menghindarinya? Syukran. Ya, Jazakallahu khair. baik. Baik. Barakallah. Semoga Allah memberikan hidayah buat antum. Pertama gini, coba perhatikan deh. Tentang musik ya. Musik itu nggak akan membawa kebahagiaan. Kebahagiaan itu dengan berzikir kepada Allah, dengan sholat mengingat Allah. Wasta'inu bis sabri was. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Kemudian terkait dengan musik, ini adalah perkataan yang tidak bermanfaat. Dalam surat Luqman ayat 4 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian manusia ada orang-orang yang membeli menggunakan lahwal hadis, perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Surat Luqman 4, 2 apa 4. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, ya, bentar ya, ini saya jawab dulu yang ini ya.
Abdullah bin Mas'ud mengatakan, menafsirkan ayat ini, lahwal hadis, perkataan yang sia-sia adalah musik nyanyian. Ya, nyanyian. Jadi musik nyanyian ini ada perkataan yang sia-sia, nggak ada manfaatnya. Ya, nggak menambah kebahagiaan. Bagaimana meninggalkannya? Nah, ini dia. Pertama berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada aku jalan yang benar. Minta hidayah kepada Allah. Yang kedua, kita berusaha menjauhi musik. Ustaz, sekarang zamannya di mana-mana ada musik. Iya, benar. Tapi kita berusaha untuk menjauhinya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau misalkan lagi HP kan, misalkan di Instagram atau di apa tuh, kita bisa apa? Bisa mute kan? Kan kadang ada video yang ada teksnya aja, suaranya bisa dimatiin, itu bisa. Begitu juga di nonton YouTube, ada kita skip. Intinya kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah. Rasulullah bersabda, "Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minha." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Allah ganti dengan ketenangan. Ya Allah. Kita berusaha menghindari seperti itu. Demikian. Baik. Anda bantu bacakan ya Kak untuk yang Ya, bertanya lewat chat. kan. Bertanya Ustadz, bagaimana cara agar bisa memberitahu orang tua agar menjauhi hal yang sia-sia, tapi takut orang tua tersinggung dan marah. Jazakallah khair. Baik. Buat menghadapi orang tua, pertama kita sebagai anak harus lemah lembut. Jangan kasar sama orang tua ya. Ngomongnya pelan-pelan, yang baik ya. Kemudian tidak boleh meninggikan suara ya. Ngingetinnya pelan-pelan. Memang kadang orang tua itu gampang tersinggung, apalagi udah usia 50, 60 gitu, sensitif ya. Pelan-pelan ngomongnya ya. Kalau perlu kita tunjukkan akhlak kita dulu kepada orang tua. Kita bantu kebutuhan orang tua. Karena ini birrul walidain, pahalanya besar. Nah, kemudian kalau orang tuanya melakukan hal yang sia-sia, kita hanya mengingatkan saja. Wa ma 'alaika ilal balagh. Tidaklah kewajiban kamu melainkan hanya menyampaikan. Ya. Dan ketika kita mengingatkan orang tua, kasih tahu orang tua, itu tidak mesti harus diikuti saat itu juga. Kalau kita menyampaikan, mengingatkan, udah biar dia mikir. Mungkin besok dia bisa paham. Mungkin lusa, mungkin tahun depan orang tua baru paham. Jadi jangan sampai orang tua tersinggung. Jadi intinya pelan-pelan. Ngasih tahu orang tua pelan-pelan dengan bahasa yang baik, dengan sopan, dan tidak boleh meninggikan suara. Kalau nggak terima, nggak apa-apa. Saya udah nyampein. Begitu. Wallahu a'lam. Silakan. Mau langsung boleh bertanya. Monggo. Ini ada lagi Kak, Ya. bagaimana cara agar kita bisa fokus dalam mengerjakan sesuatu yang sudah kita rencanakan? Syukron Ustadz. Caranya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah, "Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika." Mana? Faragha. Jika kamu telah melaksanakan suatu pekerjaan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh pekerjaan yang lain. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika faragha. Jika kamu telah selesai mengerjakan suatu pekerjaan, maka kerjakan pekerjaan yang lain dengan sungguh-sungguh. Jadi intinya harus sungguh-sungguh serius dalam mengerjakan sesuatu yang sudah kita rencanakan. Kemudian konsisten, komitmen. Komitmen untuk mengerjakan planning kita itu. Ya. Dan harus bisa membagi waktu. Misalkan kita sehari itu punya ada 3 agenda. Pagi, siang, sore. Ya. Kalau kita lagi ngerjain pekerjaan pagi, jangan mikirin yang siang. Dulu nih, serius. Fokus sama yang pagi. Misalkan nih, kita pada subuh kita buat planning ya.
Jam 8 sampai jam 11 kegiatan A. Kemudian rehat. Jam 1 sampai jam 3 kegiatan B. Jam 4 sampai jam 6 kegiatan C. Kan gitu. Buat planning. Nah, ketika kita mengerjakan pekerjaan pagi, ya, kita jangan mikirin yang pekerjaan. Nanti kan sudah buat planning. Kerjakan dulu dengan sungguh-sungguh. Dengan maksimal. Baru ada waktu sela-sela istirahat, baru kita bisa evaluasi pekerjaan selanjutnya atau sebelumnya. Begitu. Jadi jangan bercabang-cabang gitu. Ada orang yang sehari itu ada 3 kali kegiatan, agenda. Ada yang sehari 4 agenda. Ada yang sehari 5 agenda. Ya kan, kalau bisa. Wah, begitu kakak. Betul. Ustadz, bagaimana cara kita untuk tidak malas dalam melakukan hal yang bermanfaat dalam niat kita untuk mengisi waktu kosong agar tidak sia-sia dan bisa menjadi produktif? Ya, biar nggak malas dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ini ada hadis dari Nabi SAW. Ya, Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya, ya, wa ida sa'a apa? Eh, ida sa'alta fas'alillah wa ida sa'alta eh bukan gitu. Hadisnya begini. Ihris ala mayan fa'uk wasta'in billah walad ajas. Ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan ihris ala mayan fa'uk. Semangatlah atas apa-apa yang bermanfaat buat kalian. Jadi Nabi sudah mengajarkan kepada kita untuk semangat buat hal-hal yang bermanfaat. Ya. Wasta'in billah. Nah, ini yang kedua. Setelah kita bersemangat mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, baik dunia maupun akhirat kita, wasta'in billah, minta pertolongan, bantuan kepada Allah. Itu minta bantuan. Minta tolong sama Allah. Jangan merasa hebat sendiri. Oh, saya hebat, saya pintar, saya kuat, saya begini. Jangan. Allah yang maha kuasa. Itu dia. Wala ta'jas. Dan yang ketiga, jangan lemah. Jangan pesimis. Ya. Jangan lemah. Jangan jadi generasi strawberry. Generasi strawberry itu lemah, lembek. Maunya kerjanya ringan, gajinya gede. Iya nggak? Kerjanya pakai HP, nggak kemana-mana, gajinya ditransfer selesai. Banyak UMR di atas UMR. Nggak mau keringetan. Kerjanya maunya di kantoran. Nah ini nggak mau kerja keras, ini generasi strawberry namanya. Lembek. Ketika ada masalah, lembek. Ketika dimarahin atasan, langsung melempem. Kan begitu. Ya, dia harus semangat terus. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas, jangan pesimis. Jangan lemah. Jadi kalau ada masalah, jangan lemah. Bangkit lagi. Seperti itu. Wallahu a'lam. Fadhal, Kak. Tafadhol kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi kepada Kak Muslim, dipersilakan. Boleh bertanya langsung atau melalui chat juga. Ya, baik. Kalau begitu saya akan tambahkan ya. Nanti kalau mau tanya silakan diangkat tangan atau melalui chatting. Silakan. Boleh langsung. Jadi buat pemuda nih, ya buat mahasiswa dan juga yang lainnya yang masih muda, saya juga masih muda insya Allah, masih dipanggil Kak Muslim. Jadi kita harus sibukkan diri kita dengan hal-hal yang baik. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang batil. Ya. Nah, bahaya nih. Dan jangan sering-sering sendirian dengan setan gepeng. Nah, ini bahaya nih. Buat muda, hati-hati sama setan gepeng. Kadang-kadang kalau kita sendirian, waktu luang kita hanya digunakan untuk main HP, berselancar di dunia maya, ini bahaya. Bagi para ahwat nih, biasanya setan itu mulai menggoda di dunia maya. Mulai dari chatting, kemudian jatuh ke curhat,
kemudian telepon, kemudian ketemu kopdar, akhirnya kejadian. Hati-hati nih, ya. Jadi jangan sampai waktu kosong kita buat kemaksiatan, tapi kita gunakan buat kebaikan. Gitu. Jadi perlu dijaga benar-benar waktu kita ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai berbuat maksiat. Ingat, kalau kita berbuat maksiat, hati kita menjadi hitam, nokta hitam itu. Dan lama-lama kalau kita nggak hapus, nggak bertobat, akhirnya jadi keras hati. Susah nerima nasihat, susah nerima materi, susah nerima mata kuliah, susah mikir, gagal fokus. Kenapa? Karena kebanyakan maksiat yang kita. Makanya kata ulama, gurunya Imam Syafi'i Al-Waqi, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Dan cahaya tidak diberikan kepada orang yang berbuat. Jadi, buat teman-teman, jangan berbuat maksiat. Wallahu a'lam. Silakan. Kak, ini ada yang bertanya lagi. Ustadz, bagaimana hukum mendengarkan lagu Islami seperti hadroh atau sholawatan dan lagu-lagu bernuansa religi lainnya? Ya, kalau saran saya, daripada nyanyi, mendingan ngaji. Di pahala. Dengerin Quran, pahala nggak? Baca Quran, pahala. Dengerin lagu, pahala. Ya. Apakah ada lagu Islami? Ya. Rasulullah dan para sahabat itu, mereka tidak nyanyi dengan alat-alat musik. Nah, adanya dalam Islam itu nasyid. Nasyid. Nasyid itu tidak pakai alat musik, jadi hanya suara. Tapi nasyid ini digunakan oleh Rasulullah dan para sahabat hanya dua momentum, yaitu pertama ketika jihad. Ketika jihad, Rasulullah pakai apa dengan bernasyid supaya semangat, tapi nggak pakai musik. Yang kedua, nasyid ini digunakan ketika walimah, ya, walimahan, pernikahan. Ketika pesta pernikahan, para sahabat bernasyid dan itu yang nyanyi anak-anak kecil. Nasyid ya, saya nasyid, nggak pakai musik. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana dengan hadroh? Apa tuh? Ini ya, robana. Ya, dof. Nah, memang ada riwayat boleh pakai dof. Tapi lihat dulu, itunya seperti apa teksnya. Ya. Solawatan juga gitu. Lihat dulu. Nah, ini kadang-kadang ada solawatan-solawatan orang Indonesia tuh nggak paham artinya. Seperti sekarang lagi beredar solawatan dari Mesir. Nggak saya lupa. Ternyata eh, itu bukan solawatan. Itu bahasa Arab nyanyian yang dibawakan oleh wanita dari Mesir. Tentang cinta. Kalian tahu nggak? Saya lupa ininya. Saya pernah lihat sekilas itu. Itu orang Indonesia nyangka itu solawat. Padahal bukan. Solawat itu hanya sedikit. Teksnya itu sederhana. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu solawat. Jangan dipakai an-an. Sekarang ini pakai an. Contohnya apa? Saya kasih tahu ya. Ini mungkin sahabat pernah dengar ya. Contoh gini. eh Contohnya anta nurun fauqa nur gitu ya. Wahai Muhammad, Nabi Muhammad, engkau adalah cahaya di atas. Ini berlebihan. Berlebihan ini. Yang cahaya di atas saya adalah Allah. Bukannya Rasulullah. Itu satu. Yang kedua, seperti salawatan gini. Wasalna bi bismillah. Gitu ya. Di ahlil badri ya Allah. Pernah dengar gak? Apa artinya itu? Kalian tahu? Kami bertawasul. Bertawasul itu dengan nama-nama Allah. Boleh nggak Kak? Bertawasul dengan nama Allah? Boleh. Ar-Rahman, ya Arhamar Rahimin, Irhamna,
Ya Ghafurur Rahim, faghfir lana. Boleh tawasul dengan nama Allah. Tapi selanjutnya, tawasalna bi bismillah bi ahlil badri. Dan kami bertawasul, berdoa dengan tawasul dengan ahlul badr. Yaitu orang-orang yang sudah mati meninggal di perang Badr. Nah, ini yang nggak boleh. Bertawasul dengan orang yang sudah mati atau meninggal. Nggak boleh. Makanya hati-hati kita dalam bersolawat. Lihat dulu teksnya seperti apa. Lalu lagu-lagu religi gimana Kak Ustaz? Lagu-lagu religi itu seperti apa ya? Ya, intinya nasyid tadi yang dibolehkan dan itu hanya dua momen, yaitu ketika berjihad dan ketika walimat. Memang ini sulit meninggalkan musik lagu-lagu zaman sekarang. Tapi insya Allah, Allah akan kasih kemudahan buat kita meninggalkan hal-hal yang tidak begitu. Ya, minta sama. Mudah-mudahan Allah mudah. Allah. Ya kan? Betul Kak? Ada lagi yang ingin tanyakan? Ana Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. eh Ana belajar online, terus kemudian banyak cabang yang Ana pelajari, Ustadz. Cuman karena kebanyakan, jadi Ana sendiri pusing gitu, Ustadz. Bagaimana cara Ana dapat memilah apa saja yang harus orang yang baru berhijrah pelajari gitu, Ustadz. Syukran, Ustadz. Jazakallahu khairan. Wah, jadi belajarnya maksudnya belajar agama apa bagaimana nih umum? Menuntut ilmu syari, Ustadz. Belajar Syari. agama. Syukran, Ustadz. Jadi belajar ilmu syari itu ya idealnya harus ada guru langsung, tidak online. Bukan berarti nggak boleh, boleh online silahkan. Seperti ini online. Tapi lebih baik lagi bertatap muka, langsung ada gurunya. Ya, karena para sahabat juga langsung kebanyakan. Kemudian sekarang ulama-ulama sekarang juga di samping bisa online boleh, tapi lebih baik offline. Kita atur waktu, ada waktu online dan waktu offline itu satu. Yang kedua, kalau kita online bagaimana? Boleh. Apa yang harus kita pelajari? Yang pertama tauhid. Kita belajar tauhid dulu, akidah. Kita kuatkan tauhid kita, yaitu mengenal Allah Subhanahu. Jadi kita sebagai muslim harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah? Bagaimana ciptaan Allah? Itu dulu tauhid. Yang kedua yang harus kita pelajari dulu, jadi yang terpenting dulu yang kita pelajari. Yang kedua masalah sholat. Nah, saya nih, setelah kita belajar tauhid, sambil terus tauhid terus, jangan berhenti. Karena itu landasan kita adalah tauhid. Kita belajar sholat. Sekarang kita tanya coba, berapa banyak kaum muslimin yang belum tahu sholat dan artinya. Jadi kita pelajari bacaan sholat, artinya sama tata cara gerakan-gerakan sholat yang benar. Pembatal-pembatal sholat. Itu dulu. Selanjutnya apa? Yaitu tentang kewajiban-kewajiban sebagai wanita. Sebagai anak, ya. Kemudian sebagai istri, sebagai ibu, bagaimana menjadi istri yang soleha. Itu dipelajari. Belum nikah, Ustaz. Ya nggak apa-apa, persiapan. Persiapan. Kemudian nanti menjadi ibu seperti apa. Jadi harus pelajari hal-hal yang bermanfaat buat dia dan masa depan. Kemudian baru dia mempelajari yang lain. Dan juga perlu juga belajar bahasa Arab. Jadi kalau belajar ilmu syar'i, harus belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah kunci dalam memahami agama Islam. Begitu, wallah. Ya, silakan. Betul, yang lain. Ya, silakan kakak yang ingin bertanya atau mau chatting, monggo. Ya, mana kakak MC-nya? Iya, Halo Kak. kak? Ya, Ya, nah.
Iya, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi Kak ini. Kalau tidak, saya cukupkan dulu, saya closing ya. Oke, boleh Kak. Baik, jadi sahabat sekalian, teman-teman, ya, khususnya para adik-adik mahasiswa, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Saya ingin berpesan dalam sebuah hadis, gunakan 5 hal sebelum datang yang 5. Di antaranya, gunakan masa mudamu sebelum masa tua. Jadi mumpung masih muda, kita berkarya. Kemudian gunakan waktu sehat sebelum datang sakit. Ingat, mumpung lagi sehat, gunakan sebelum sakit. Dan yang ketiga, gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sempit. Kalau kita punya waktu luang, gunakan dengan sebaik-baiknya sebelum kita sibuk. Yang keempat, gunakan apa? Kayamu sebelum datang miskin. Dan yang kelima, gunakan hidupmu sebelum datang matimu. Jadi mumpung kita masih hidup, kita gunakan dengan sebaik-baik. Karena hidup kita itu sebentar sekali. Namanya mati tidak hanya orang tua, anak muda juga bisa mati. Yang sakit belum tentu mati duluan. Bisa jadi yang mati duluan ya sehat. Kecelakaan, naudzubillah, ya kan? Kemudian tiba-tiba dia jatuh, kemudian meninggal. Banyak seperti itu. Serangan jantung. Makanya gunakan waktu sehat dengan sebaik-baik. Demikian dari saya, Muslim atau Andis. Semoga membawa manfaat buat kita semua. Dan saya doakan semoga teman-teman semua bisa menggunakan waktunya dengan sebaik-baik. Yang bermanfaat, kemudian amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang soleh, yang istiqomah menggunakan waktu di dunia ini dengan sebaik. Allah alam bisa. Demikian. Subhanakum. Silakan KKM. Baik Kak, terima kasih untuk pemaparan materinya pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah Kak Muslim sampaikan kepada kita semua itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya yaitu acara penutup. Tapi sebelum Ana tutup acara ini, Ana akan di sini ada acara giveaway yang insya Allah akan diadakan untuk para peserta baik ikhwan ataupun akhwat. Kami beri kesempatan kepada para rekan-rekan besok malam pukul 20.00 WIB untuk membuat dan mengirimkan rangkuman terkait seminar malam hari ini. Ketentuan dan syaratnya yaitu yang pertama, rangkuman itu boleh dalam bentuk tulisan, ketikan ataupun editan di Canva ataupun aplikasi lainnya. Yang kedua, lalu di-share ke Instagram dan tag akun Instagram KKN Empower Yourself dan @Kak Muslim. Insya Allah besok pukul 20.30 WIB akan kami umumkan di grup pemenang dari giveaway tersebut. Sebelum ke penutup, informasi sedikit. Insya Allah nanti hari Senin malam kami akan mengadakan kajian atau seminar dengan materi menjaga konsisten dalam menjalankan rukun Islam bersama Ustadz Harits Abu Naufal Hafizahullah. Jika teman-teman mempunyai waktu luang, boleh ikut bergabung nanti Senin malam. Insya Allah informasi lebih lanjut akan kami kirimkan di grup, dan bagi teman-teman yang belum mengisi absensi kehadiran, jangan lupa untuk mengisi absensi kehadirannya ya. Oke, jazakumullah khairan untuk Kak Muslim yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu yang sudah diberikan kepada kita dapat menjadi pahala jariah dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga dengan adanya kajian ini dapat lebih meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian teman-teman semua. Semoga acara kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah mensukseskan acara ini.
Saya pribadi dan juga mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan selama kajian ini berlangsung. Akhir kata, kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.